ba'd. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita masuk di pembahasan tentang masalah doa, ya. Jadi tentang doa kaitannya dengan pengobatan penyakit. Nah, jadi di pertemuan yang dulu kita sudah sampaikan bahwa tidaklah Allah Ta'ala menurunkan satu penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Nah, salah satunya adalah apa? Doa. Nah, wa du'a'u min anfa'i adwiyati wa huwa aduwwul bala' yudafi'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu aw yuhassifuhu idza nazala wa huwa silahul mu'min. Doa, ya, termasuk pengobatan yang paling bermanfaat. Ya, doa termasuk apa? Pengobatan yang paling bermanfaat. Doa itu adalah musuhnya bala, musuh dari musibah. Doa itu yang akan menahan dan menghilangkan musibah. Doa yang akan mencegah turunnya musibah atau akan mengangkat musibah yang telah menimpanya, atau dia akan meringankan musibah ketika dia sudah turun. Doa merupakan senjata seorang mukmin. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, ya, beliau mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa itu adalah senjata seorang mukmin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Nah, maka keadaan doa terkait dengan musibah itu ada 3. Pertama, doa itu lebih kuat daripada musibah, jika dia bisa apa? Menolak musibah itu. Yang kedua, doa itu lebih lemah daripada musibah. Ya, jadi musibahnya lebih kuat daripada doa yang dia lakukan. Sehingga apa? Musibah itu akan mengenai hamba itu. Tetapi, ya, doa itu akan apa? Memperingan musibah yang menimpanya. Ya, meskipun sedikit. Jadi akan mengurangi musibah itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini seimbang. Doa dan musibah itu seimbang, sehingga saling mengalahkan satu dengan yang lainnya. Nah, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadarun min qadarin. Ya. Tidaklah mencukupi sikap kehati-hatian itu dari ketentuan takdir. Artinya, meskipun kita sudah berhati-hati, kalau takdirnya kena, ya kena, gitu loh. Ya kan? Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Dan doa itu bermanfaat terhadap
apa yang sudah turun, yang sudah mengenai, maupun yang belum turun. Nah, fa'inal bala'a la yanzilu fayalqahu du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah. Maka sesungguhnya ketika musibah itu turun, maka dia akan berhadapan dengan apa? Doa. Dan dia akan saling berbenturan, ya, sampai yaumil qiyamah. Nah, juga dalam hadis yang lain, ya, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma la yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Doa itu bermanfaat terhadap apa yang sudah turun maupun yang belum turun. Maka hendaknya kalian, wahai hamba-hamba Allah, berdoa. Hendaknya kalian berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wa la yazidu fil umuri illa al-bir. Dan tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan-kebaikan. Wa innar rajula la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibu. Seseorang betul-betul diharamkan dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Nah, ini apa? Kedudukan doa sebagai obat. Nah, bala diantaranya adalah penyakit-penyakit, ya kan? Nah, dan ini sekali lagi penyakit yang kita bahas sifatnya adalah umum. Semua penyakit, penyakit medis ataupun non medis, penyakit jiwa atau fisik. Nah, kemudian al-ilhahu fid du'a, yang merengek dalam berdoa. Ya, seperti anak kecil yang meminta kepada ibunya. Ya. Wa min anfa'il adwiyati al-ilhahu fid du'a. Di antara obat yang bermanfaat adalah apa? Ilhah, merengek dalam berdoa. Ya, dan insya Allah mudah dilakukan ketika apa? Penyakit kita itu parah. Ya, ketika dokter sudah angkat tangan, nah ini sudah, doanya mesti luar biasa. Betul-betul merengek kita kepada Allah Ta'ala, minta kesembuhan. Maka ini termasuk apa? Pengobatan yang paling bermanfaat. Coba misalnya kita sakit flu dengan sakit kanker kan doanya beda. Nah, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Majah, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Ya. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Ini menunjukkan kesombongan. Tidak meminta kepada Allah, ini menunjukkan apa? Kesombongan. Nah, juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, la ta'jazu fid du'a, fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahadun. Jangan kalian merasa lemah dalam berdoa. Jangan putus asa dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang binasa dengan berdoa.
Nah, tidak ada seorang pun yang binasa dengan berdoa itu. Kemudian dikatakan juga oleh Auza'i dari Zuhri, dari Urwa, dari Aisyah, Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang merengek-rengek dalam berdoa. Kemudian disebutkan dalam kitab Az-Zuhud oleh Imam Ahmad, ya, dikatakan oleh Al-Muwarrid, aku tidak mendapatkan seorang mukmin permisalan, artinya seorang mukmin yang luar biasa, kecuali seorang yang berada di laut dengan sepotong kayu dan dia berdoa, ya Rabbi, la'allahu ayyunjiyahu. Dia berdoa, ya Rabbi, dengan harapan apa? Allah akan menyelamatkan dia. Jelas ini kondisi yang luar biasa. Mesti merengek, bahkan di tengah laut hanya berpegang pada sepotong kayu, mereka berdoa. Jelas ini doanya adalah apa? Doa yang ini adalah permisalan seorang mukmin yang luar biasa. Nah, kemudian dalam permasalahan doa ini kita masuk di istijabah di doa. Tergesa-gesa untuk dikabulkan doanya. Nah, jadi doa itu adalah satu yang sangat luar biasa, sudah kita ketahui tadi. Cuma di sini ada perkara-perkara yang merusak. Ada perkara yang merusak doa. Nah, di antara perkara yang merusak hasil dari doa itu adalah ayastajal al-abdu. Seorang hamba itu apa? Tergesa-gesa ketika melihat, merasakan doanya ini kok nggak dikabul-kabulkan. Nah, sehingga dia akhirnya apa? Jenuh. Ya, dia jenuh, kecewa. Setelah itu apa? Dia tinggalkan doa. Ya, tinggalkan doa. Nah, orang yang seperti ini digambarkan seperti seseorang yang dia menyemai benih. Ya, menyemai benih. Dia tanam benih itu. Dia jaga, dia sirami. Tapi ketika dia merasakan kok lama gak mendatangkan hasil, kok gak panen-panen, misalnya, nah, kenapa? Dia tinggalkan. Dia gak mau memperhatikan dan merawat lagi tanaman yang sudah dia semai itu. Padahal kan tinggal sebentar lagi kan itu. Tapi karena dia gak sabar, tergesa-gesa. Ya memang misalnya untuk nanam padi itu butuh berapa? 3 bulan. Ya, untuk bisa panen, oh dia gak sabar. Kenapa gak panen-panen? Kenapa gak panen-panen? Ya, usia 2 bulan ditinggal. Sudah dibiarkan terbengkalai. Gambarannya seperti itu. Ya. Maka disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Dijawab
doa bagi seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Nah, di antara bentuk tergesa-gesa itu apa? Dia mengatakan, aku sudah berdoa tetapi tidak dijawab. Aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Capek saya setiap hari doa katanya. Mana nggak ada hasilnya. Nah itulah namanya tergesa-gesa seperti itu. Jika dikatakan la yazal yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin ma lam yasta'jil. Terus menerus akan dikabulkan doa bagi seorang hamba selama dia tidak berdoa untuk sesuatu dosa atau pemutusan hubungan dan selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa manal istijalu? Apa itu istijal? Apa itu tergesa-gesa dalam doa? Apakah bacanya cepat? Ya, karena telah ketinggalan kereta atau bagaimana? Apa yang maksud dengan tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Dijawab, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li. Fayastahsiru inda dhalik wa yada'u du'a. Nah, tergesa-gesa itu adalah seseorang mengatakan, aku telah berdoa. Sungguh aku telah berdoa, tapi aku tidak melihat adanya jawaban untuk doaku. Aku tidak melihat doaku dikabulkan. Maka dia putus asa dari yang seperti itu. Ya, kemudian dia tinggalkan berdoa. Nah, sudah capek. Doa-doa terus mana hasilnya nggak ada. Malas lah sudah. Dia tinggalkan. Itu yang tergesa-gesa. Juga dalam riwayat Ahmad dikatakan, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Terus menerus seorang hamba dalam kebaikan selama dia tidak tergesa-gesa. Ditanyakan apa itu tergesa-gesa ya Rasulullah? Kaifa yasta'jil? Bagaimana seorang dikatakan tergesa-gesa? Itu. Dia mengatakan qad da'autu rabbi falam yastajib li. Aku telah berdoa kepada Rabbku tetapi tidak dikabulkan untukku. Nah, ya, maka dalam berdoa jangan mudah putus asa. Ya, terus saja berdoa, terus. Ya. Kemudian yang berikutnya pembahasan tentang apa? Awqatul istijabah. Waktu-waktu mustajab untuk doa. Nah, wa idza jumi'a ma'a du'a'i hudurul qalbi wa jam'iyatuhu bi kulliyati 'ala al-matlubi wa sadafa waqtan min awqatil ijabati sittah. Apabila digabungkan dengan doa itu apa? Kehadiran hati. Ya, konsentrasi terhadap permintaan. Ditambah dengan apa? Mencocoki waktu mustajab. Ya. Maka yang seperti ini jelas akan terkabulkan. Ya. Nah, waktu-waktu mustajab itu diantaranya adalah apa? Sepertiga malam terakhir. Antara adzan dengan iqamah. Ya.
ketika hujan deras, ketika bertemunya dua pasukan, nah dalam jihad. Nah, hari Jumat, ya, itu antara setelah asar sampai maghrib. Nah, kemudian juga diikuti dengan sikap khusyuk dalam hati, sikap kerendahan, ketundukan, dan juga apa? Al-inkisar. Al-inkisar itu dia merasa remuk redam gitu. Sudah habis sudah di hadapan Allah Ta'ala. Ini semua adalah apa? Adab-adab batin ketika doa. Ya. Kemudian adab zahir, gitu apa? Dia menghadap kiblat ketika berdoa. Mengangkat kedua tangan. Ya. Dalam keadaan berwudu, bersuci, diawali dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulnya, juga pernyataan taubat dan istighfar. Nah, setelah itu baru masuk meminta kepada Allah Ta'ala, merengek-rengek kepada Allah dalam meminta. Nah, dengan menyebut nama dan sifat Allah Ta'ala sesuai dengan permintaan yang diinginkan. Nah, ya. Juga lebih sempurna ketika sebelum berdoa dia bersedekah. Ya, sebelum berdoa apa? Dia bersedekah. Ya. Maka doa yang dilakukan seperti ini itu hampir-hampir tidak tertolak. Ya, adab lahir dan batin terpenuhi semuanya. Kemudian juga lebih sempurna lagi kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang diajarkan Rasul dari doa itu lebih sempurna. Nah, tapi kalau kita doa sendiri kadang-kadang kita kurang sempurna. Ya kan? Ketika kita berdoa, ya Allah, beri saya anak. Hanya titik di situ. Beri saya anak. Tapi kalau doa yang diajarkan Rasul, itu apa? Minta anak, anak yang soleh. Kan begitu. Lengkap, sempurna. Ketika meminta rezeki, tidak sekedar minta rezeki. Minta rezeki yang halal, yang baik, yang barokah. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Kalau kita kan kadang-kadang enggak, ya Allah, beri saya harta yang banyak. Sebatas itu. Nah. Ya. Kemudian juga ada lafaz doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkandung padanya Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Di mana ketika seseorang berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala ini, itu pasti dijawab. Nah,
Nah, ada seseorang berdoa. Yang doa ini didengar oleh Rasulullah SAW. Ya, orang ini berdoa dengan apa? Mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan persaksianku, sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak sembah yang benar kecuali Engkau, yang Maha Esa, yang As-Samad, tempat bergantung, yang tidak memiliki anak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang menyamai dirimu. Jadi doa menyebutkan sifat Allah ini. Baru kan dia meminta permohonan. Maka kata Rasul, laqad sa'alallah bi ismil a'zamul ladzi idza su'ila bi u'tiya wa idza du'iya bi ajaba. Sungguh orang itu telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang sangat agung. Ya? Yang apabila dia meminta dengan nama itu, dia akan diberi. Kalau dia berdoa dengan nama itu, pasti dijawab doanya. Juga dalam riwayat yang lain disebutkan ada seorang sholat, Rasulullah duduk. Jadi waktu itu Rasulullah duduk, dan ada orang sholat. Kemudian dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi annaka lakal hamdu, la ilaha illa anta al-mannan, badi'us samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Baru dia minta. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu. Ya, dengan sesungguhnya bagimu segala pujian. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau, Al-Mannan, yang Maha Pemberi, Pencipta langit dan bumi, wahai yang memiliki kemuliaan dan keagungan, wahai yang Maha hidup, wahai yang Maha berdiri sendiri. Dan baru dia minta. Kata Rasulullah SAW, laqad sa'alallaha bi ismihil 'azim alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan apa? Nama Allah yang sangat agung, yang apabila Allah itu diseru dengan nama itu, Allah akan menjawab. Apabila diminta dengan nama itu, Allah akan memberi. Nah, itu apa kalimat? La ilaha illa anta. Nah, disebutkan dalam riwayat Tirmidzi bahwa nama Allah yang sangat agung itu terdapat pada dua ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, di Al-Baqarah dan di awal surat Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu la ilaha illa huwa. Nah, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW ya,
menyebutkan bahwa nama Allah itu yang agung, yang tidak tertolak doa dengannya itu apa? Hayyu Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Jadi Rasulullah sendiri ketika serius dalam berdoa, beliau mengatakan ya Hayyu ya Qayyum. Ketika Rasulullah terdesak oleh satu permasalahan, beliau mengatakan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta diselamatkan. Nah, jadi Hayyu Qayyum itu adalah apa? Termasuk nama Allah yang sangat agung, yang sangat mustajab dipakai untuk berdoa. Nah, kemudian ada juga doa yang sangat mustajab, yaitu doanya Zinnun, yaitu siapa? Nabiullah Yunus yang dimakan ikan itu. Nah, Rasulullah mengatakan dakwatu Zinnun idza idda'a wa huwa fi badil hud la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qat illa istajaba Allahu lahu. Ya, doanya Zinnun, yaitu Nabi Yunus. Itu ketika beliau berdoa ketika berada di perut ikan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nah, jadi ini dulu dibaca, kemudian disebutkan permintaan. Ya, kata Rasulullah apa? Tidaklah seorang Muslim berdoa dengan kalimat tadi ya, untuk satu permintaan, kecuali pasti akan dijawab oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi tidak seorang hamba Muslim berdoa dengan didahului kalimat La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, kecuali apa? Akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah juga pernah mengatakan, Ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin amrun muhim fada'a bihi yufarrijillahu anhu. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang apabila seseorang tertimpa perkara yang sangat besar, ya, kemudian dia berdoa dengannya, Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan itu. Gitu Pak. Doanya Zinnun, doanya Nabi Yunus. Kalau ada masalah besar, masalah berat, silahkan doa dengan doa ini, maka apa? Allah akan memberikan apa? Jalan keluar. Ya. Dan masih banyak, ya, apa namanya, bentuk-bentuk
doa atau nama-nama Allah yang kalau dipakai berdoa itu mustajab. Di antara doa itu apa yang diajarkan Rasulullah itu ma'asaba ahadan qattu hammun wala husnun faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ammatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a khuzni wa dhihaba hammi illa adhaba Allah 'azza wa jalla hammahu wa hazanahu wa abdalahu makanahu farhan. Nah, tidaklah seseorang ditimpa oleh kegelisahan, oleh kesedihan, ya, kegundahan. Ini penyakit hati kan berarti? Ya. Kemudian dia berdoa. Jadi tidak seorang tertimpa kegelisahan, kegundahan, kesedihan, dan dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu perempuan. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukummu berjalan pada diriku. Ya, keputusanmu adil atas diriku. Aku minta kepadamu dengan semua nama yang kau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau ajarkan nama itu kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Jadi hamba ini berdoa meminta dengan seluruh nama yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Jadikanlah Al-Quran yang agung memenuhi hatiku sebagai cahaya dadaku yang menerangi kesedihanku dan menghilangkan kegelisahanku. Nah, tidak seorang hamba berdoa dengan doa ini kecuali Allah akan menghilangkan kesedihan dan kegundahannya dan Allah akan ganti dengan kegembiraan. Nah, maka dikatakan, ya Rasulullah, ala nata'allamuha? Ya Rasulullah, apakah kita harus mempelajarinya? Dikatakan, bala. Yambagi liman samiha ayata'allamaha. Ya, hendaknya orang yang mendengar doa ini mempelajarinya. Doa yang luar biasa. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala menyatakan tidaklah seorang nabi mendapatkan kesulitan, mendapatkan permasalahan kecuali mereka minta diselamatkan dengan bertasbih mensucikan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dan diceritakan ada kisah, ya, seorang sahabat dari Ansar
namanya Abu Me'lak. Ya. Dia seorang pedagang besar, yang dia kadang berjualan dengan hartanya sendiri atau harta orang lain. Ya. Dia pergi ke berbagai daerah untuk berdagang. Dia seorang ahli ibadah juga, banyak menyembelih kurban, sangat warok. Nah, dan satu hari dia melakukan perjalanan untuk dagang, kemudian ketemu dengan perampok. Ketemu dengan apa? Perampok. Maka dia ditodong dengan senjata. Diperintahkan, letakkan semua yang ada pada kamu. Aku akan membunuhmu. Ya. Maka sahabat mengatakan, mengapa engkau ingin membunuh diriku? Yang kamu butuhkan kan harta, kan? Tidak perlu kamu bunuh aku. Maka perampok itu, adapun harta jelas itu milikku. Ya. Tetapi aku tidak menginginkan kecuali darahmu. Ya, maka sahabat, ya kalau kamu nggak mau sudah, biarkan saya sholat dulu 4 rakaat. Satu silakan, nanti bunuh kamu. Ya, biarkan saya mengerjakan sholat 4 rakaat. Nah, baru nanti kamu bunuh saya. Maka dia mengerjakan sholat seperti biasanya. Dia berwudu, sholat 4 rakaat. Nah, kemudian ketika di sujud terakhir, beliau berdoa, Ya Wadud, Ya Dzal Jalali, wa Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Fa'al lima yurid. Ya. Wahai Wadud, nama Allah, Wadud, yang Maha Kasih Sayang, pemilik arsy yang mulia, yang mengerjakan apapun yang diinginkan. Ya, aku minta kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak bisa dikalahkan, dengan kekuasaanmu yang tidak digabungi sesuatu pun, dengan cahayamu yang telah menerangi ya kaki-kaki arsmu. Ayakfini syarr hadzal lis. Ya Mughith aghithni. Ya Mughith aghithni. Salah marrat. Nah. Ya. Aku minta kepadamu, lindungilah aku dari kejelekan perampok ini. Ya. Wahai yang menjadi tempat minta keselamatan, selamatkan aku. Ya. 3 kali. Maka tiba-tiba datang seorang penunggang kuda yang datang dengan membawa apa? Senjata, ya, dan membawa apa? Tombak begitu, dengan kencang menuju ke arahnya. Ya, maka ketika pencuri itu, perampok tempatnya, maka apa? Dia sudah tertusuk, terkena senjata. Nah, ya. Sedangkan si ini sama sahabat ini masih dalam keadaan sholat, masih dalam keadaan sholat. Maka sahabat itu dikatakan, berdirilah kamu. Maka sahabat berkata, Man anta bi abi anta wa ummi. Siapa kamu sesungguhnya? Ya. Ya. Sungguh aku telah diselamatkan oleh Allah dengan pada hari ini. Maka dikatakan, aku adalah malaikat dari penduduk langit keempat. Ya. Maka ketika aku berdoa, maka aku mendengar ya, pintu-pintu langit itu seakan-akan digedor-gedor. Ketika aku mengatakan yang pertama kali, ketika doa kamu yang kedua, penduduk langit itu sudah ribut. Nah, ketika engkau berdoa yang ketiga, dikatakan kepadaku, ila doa orang yang kepepet. Maka aku minta kepada Allah Ta'ala untuk
diberi tugas membunuhnya. Nah, coba lihat di sini. Luar biasa keadaan doa. Ya, maka dikatakan Hasan Al-Basri, barang siapa berwudu, kemudian sholat 4 rakaat, kemudian berdoa dengan doa seperti ini, maka dia akan dikabulkan doanya, baik dalam keadaan kepepet ataupun tidak. Nah, maka doa sekali lagi adalah sesuatu yang sangat luar biasa keadaannya. Ya, tinggal pandai-pandainya kita apa? Dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.